Kami dari Komisi B bidang pendidikan dan ya. Nah nanti ini kami sebelum kami tidak menambah gitu ya, kami tidak menambah, cuman kami ada yang belum paham atau mengusulkan ya dari di apa namanya draft 8 dan draft terakhir. Nah nanti saya serahkan kepada wakil. Oke, saya akan melanjutkan yang tadi Ibu sudah kasih tahu bahwa dari kelompok kami yang nomor menanggapi yang nomor 8 yang mungkin ibu-ibu yang lain ada yang kami punya, saya baca yaitu mengusulkan dan mengawal wajib TK atau itu K1 tahun usia kelompok usia 5 sampai 6 tahun. Nah, ini tuh maksudnya bagaimana? Yang selama ini yang kita tahu bahwa masuk TK itu usia 4 sampai 6 tahun. Apakah ini tidak bermasalah nanti ketika kita mengikuti ini di dalam Dapodi? Karena kurang dari 2 minggu saja pun sudah masuk susah untuk masukkan di Dapodi. Lalu pertanyaan kami, apakah ini sudah disepakati dan ini sudah tidak bisa diganggu? Itu saja. Lalu lanjut dulu ya Bu ya, atau langsung ditanggapi? Lanjut dulu. Sekaligus tanggapan sekaligus. Itu yang ingin kami minta penjelasannya di dalam nomor 8 tadi ya, yang ibu-ibu yang sudah memberikannya kepada kami. Lalu di bagian lembaran terakhir di Komisi B itu ada yang namanya Hari Anak Nasional. Di sini kami menanggapi bagaimana keadaan yang pernah kita lakukan selama kita di bidang pendidikan kita di TK khususnya, bagaimana kita ketika mengadakan lomba-lomba. Adapun pengawasan yang mungkin yang kami alami selama ini bahwa lomba itu sangat bagus sekali untuk anak-anak kita. Bagaimana mereka untuk belajar percaya diri, belajar menampilkan apa yang menjadi skill mereka dari kecil, kita sudah bisa mengajarkan. Lalu yang menjadi pengamatan kami selama ini, bolehkah lomba itu diadakan lalu penghargaan berupa uang pembinaan itu disamaratakan, maksudnya jangan cuma segitu besar juara-juara yang dapat hadiahnya itu hanya untuk beberapa orang saja. Yang menurut saya secara pribadi itu terlalu besar untuk usia mereka. Seolah-olah kita tuh mengajarkan anak tuh sudah menjadi ujung-ujungnya adalah tujuan kita mengajarkan anak itu adalah uang atau materi. Padahal kita tuh mengajarkan menyemangati anak-anak kita dari sekolah, yang kita ajarkan itu adalah semangat, lalu jujur. Nah, sementara kita yang di luar, yang lebih dewasa, yang lebih mengerti, justru tidak mengajarkan yang jujur. Bagaimana kita bisa melihat ketika lomba nyanyi kemarin di auditorium. Saya secara pribadi mungkin merasa bahwa mungkin anak-anak yang dari sekolah saya tidak bagus. Tapi saya melihat ada begitu banyak anak-anak yang lain lebih bagus. Bisakah dibuat pemerataan sama rata bagaimana cara penilaian? Yaitu dengan cara mengundang atau memberikan suatu rekomendasi juri yang betul-betul di bidangnya. Ya, bukan karena dia tetangga saya atau dia keponakan saya atau lain sebagainya. Tapi saya tidak menuduh bahwa dia itu hanya tidak jujur, tidak. Mungkin ini hanya curahan hati saja ya dari kelompok kami. Boleh nggak misalnya yang kemarin itu juara 1 kalau nggak salah berapa sih yang nyanyi? Berapa? 4 atau 5 juta ya? 5 juta itu terlalu besar. Beda kalau lomba itu kita buat, oh dia menciptakan sesuatu yang belum pernah ada ditampilkan, misalnya yang kayak karya-karya ini yang buat robot segala macam, bolehlah kita kasih penghargaan sebesar itu. Tapi kalau cuma sekedar nyanyi, Bapak Ibu bisa bedain bagaimana perasaan mereka yang jauh-jauh dari tempat yang mungkin sekolahnya jauh di pedesaan atau di mana, mereka sudah bersemangat, itu boleh enggak kita kasih sedikit saja penghargaan untuk mereka gitu ya. Saya tidak merasa bahwa anak murid saya itu bagus, tidak. Karena saya juga waktu itu bawa anak saya itu anak Pak Ketua DPR, ya saya percaya dia nggak akan, motivasinya bukan uang, tapi supaya anaknya bisa menjadi percaya diri. Tapi saya membayangkan anak-anak
anak-anak yang jauh, ya. Mereka yang sudah bersemangat, bahkan ada yang ngantuk karena menunggu urutan mereka tampil. Tapi bagaimana kita melihat semangat mereka? Bisa nggak kita membuat hadiah yang tadi itu kita perhitungkan hasil jeripaya mereka gitu. Yang tadinya 5 juta kita buatlah 5 juta itu bisa menjadi 10 orang gitu. Itu kurasa sudah sangat besar ukuran anak-anaknya. 5 juta untuk 10 anak itu udah bisa kita, mungkin ada yang juara 1 berapa gitu. Ditambah dengan juara 2, juara 2. Kemarin cuma yang diambil dari juara 1, 2, 3, 4. Cobalah Bapak Ibu bagaimana harapan anak-anak untuk kedepannya gitu. Yang tadinya semangat jadinya tidak semangat. Demikian juga dengan pendidik, ya. Lomba-lomba guru-guru, ya. Belajarlah kita memberikan peluang kepada yang lain. Kira-kira kita sudah pernah mendapatkan juara, sudahlah, nggak usah lagi tampil. Nah ini maksudnya kurang nanti aja ya. Sadar diri lah, maksudnya kamu udah pintar nih, ya udah kasih kesempatan bagi yang lain lagi gitu. Lalu itu juga menjadi suatu menjadi suatu renungan juga buat saya. Itu juga terlalu besar kalau misalnya kita memberikan hadiah juara 1 segitu. Coba kita ingat juga guru yang lain yang jauh dari tempat kita datang lomba. Mungkin mereka berusaha untuk mendapatkan media, mereka juga susah ya. Tenaga mereka, waktu mereka, cobalah. Termasuk juga mungkin mereka. Demikian, terima kasih. Ini ya, karena sudah terlalu panjang. Iya. Pada pokok ini permasalahannya itu apa? Itu saja. Ya. Ya mungkin kami bilang, tapi mungkin ada PR untuk pengurus yang baru apabila dibuka untuk kegiatan. Nah disitulah siapapun yang terpilih sebagai ketua akan memberikan suaranya. Jadi disitulah tugasnya nanti ketua IGTKI. Ibu, dan pada saat diundang, misalkan kan dari perwakilan di Paudi ketua IGTKI diundang pada saat itu dari Dinas Pendidikan. Nah disitulah suaranya ketua IGTKI, siapapun yang terpilih berikanlah suaranya dari hasil aspirasi semua pendidik. Itu untuk hari nasional. Tapi mungkin ada tanggapan dari Komisi C, silakan menanggapi dari yang tadi yang di poin 8 kami ulangi, mengusulkan dan mengawal wajib TK 1 tahun, kelompok usia 5 sampai 6 tahun. Silakan kita berikan tanggapan dari mereka itu mengusul di poin yang ke-8, mengusulkan dan mengawal dari kata mereka. Mereka itu kurang mengerti, kurang paham. Bisa ini Nanti ada urutannya Bu, mohon bersabar ya, kita ada urutannya Bu ya, biar lebih tertib. Mohon bersabar Bu Bos. Mungkin tadi kalau pendengaran dari saya itu dari kelompok B itu mengawali Mengusulkan dan mengawal wajib TK. mengawal karena di situ kan 5 sampai 6 tahun. Mereka belum paham, mereka belum paham. Tapi kalau misalkan dari kami kelompok C, komisi C, setujunya itu sesuai dengan peraturan permen yang kemarin itu usia TK itu memang dari 4 sampai 6 tahun. Dan kami mengharapkan untuk selanjutnya pun seperti itu, jadi enggak dari 5 sampai 6. Mungkin begitu dari kami. Baik. Atau mungkin ada tanggapan dari Ya, yang nanti kita itu ya, kita atur. Baik, itu dari Komisi C, Komisi D, silakan. Pas atau nanti kita langsung berikan kepada pengurus komisi kita. Yes, silakan Bu Eka, silakan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Poin 8. ini dimaksud ya, mungkin boleh anak usia 5-6 ini cuma 1 tahun sekolah TK. Nah itu aja, biarpun walaupun mereka tidak masuk ke kelas A. Nah itu maksudnya, cuma 1 tahun boleh masuk SD. 1 tahun aja sekolah TK-nya. Nah ini maksudnya. kita luruskan aja. Nah wajib anak masuk SD
Yang wajib bersih itu Bu. Enggak, ini kan usia 56, berarti kan SD. Nah, cuma 1 tahun aja boleh dimasuk TK. Istilah kita mungkin manggal kalau sekolah tahun belasan tahun. Dia tuh wajib bersih. Ke ibu pegawai ya. Ya nanti kita. Enggak ke sini dulu, ke sini. Ya silakan komisi ya. Ke A dulu, baru nanti kita yang teriakan. Semakin panas semakin seru. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini ini mengawal untuk usia 5 sampai 6. Sebenarnya kita sudah ada peraturan bupati. Di situ wajib 1 tahun. Nah, tetapi memang ini bisa kita angkat di bagian pendidikan. Kenapa? Karena saya membaca dari peraturan bupati itu, di situ ada dituliskan usia harusnya kelompok bermain tidak masuk, tetapi di dalam peraturan bupati kelompok bermain masih tetap dimasukkan. Nah, mungkin ini PR untuk bidang pendidikan. Bisa kita usulkan, kita bisa minta untuk bagian setidaknya pemerintah terkait di desa, setiap desa untuk bisa membagi usia kelompok 5 sampai 6 itu wajib ke TK. Jadi harus ditekankan wajib ke TK. Nah, jadi untuk pembagian seperti itu. Kenapa? Tetapi karena memang setelah saya menelaah dari Permen 146, memang ternyata di usia di situ sudah diatur bahwa 2 sampai 4 tahun ya itu memang kelompok bermain. Tetapi ditambahkan lagi usia 4 sampai 6 tahun itu ternyata ada tulisan KB. Itu yang bikin kita ini tidak terlepas yang usia tadi. Tetapi saya kemarin membaca lagi tentang peraturan pembentukan TK. Dia di Permen 18 saya baca, ternyata saya tidak ketemu. Tetapi memang kenapa saya bisa bicara seperti ini? Kita disuruh untuk membuat sesuatu analisis dulu. Nanti insya Allah kita akan dibantu supaya usia kelompok 5-6 itu harus wajib di TK, bukan di kelompok bermain. Mungkin itu yang nanti harus ditekankan di bagian bidang pendidikan. Tetapi mungkin ada tambahan untuk di bagian pendidikan karena tadi tidak mengusulkan ada tambahan. Ya, kita di sini alhamdulillah saya melihat ada Ka'bah besar di bagian Kemenak. Kenapa tidak kita melaksanakan kegiatan manasik haji secara serempak di kegiatan Kabupaten Belitung Timur? Itu bisa masukkan ke dalam bidang pendidikan. Tetapi mungkin ada pelatihan terdahulu untuk guru-gurunya. Ya, pelatihan untuk guru-gurunya. Bisa nggak itu dimasukkan ke situ? Ya mohon maaf Ibu ya, tapi kalau Masuk? Untuk bidang Usulan itu, itu usulan tidak masalah. Diusulkan tidak masalah. Diusulkan. Tapi kalau misalnya disetujui, ibaratnya ini hanya masukan karena tadi saya melihat mereka tidak ada masukan. Usul boleh Ibu. Usul boleh. Kalau misalnya mereka Usul aja menerima, di bawah. silakan usulkan. Iya. Kalau tidak, ya. Usul aja. kita langsung to the point, nanti mau usulkan mana sih di Kemenak. Siapa tahu kurang. Baik, dari pengurus provinsi ada yang ingin memberikan tanggapan dari untuk poin 8? Oke baik, kita lanjut. Jadi tadi untuk komisi B kita garis bawahi mengusulkan. Nah, mungkin di situ ada kata-kata kita itu mengusulkan di situ. Mengusulkan wajib sekolah 1 tahun pra SD. Jadi kita bawahi mengusulkan. Baik, untuk yang tadi. Yang anak nasional bagaimana tadi? Ada yang ingin menanggapi? Baiknya kita lanjut ya. Jadi untuk PR pengurusan nanti yang baru, PR-nya sangat banyak. Baik, selanjutnya komisi C, silakan memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bidang proseni. Setelah membaca ini, kami rasa cukup tidak akan menambahkan dari bidang olahraga dan bidang seninya. Kami rasa cukup untuk memberi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak ada yang hafal yang mungkin ditambahkan, mungkin di sini sudah mantap. Jadi tidak ada yang ditanggapi. Jadi semua pas-pas. Siap, mantap. Baik, selanjutnya Komisi D silakan untuk kesejahteraan. Bagaimana mensejahterakan para gurunya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak sejahterakan tengah dulu. Kami dari Komisi D ini membahas bidang humas dan kesejahteraan. Di sini memang sudah banyak yang tertera di sini bidang kesejahteraan. Cuman di sini asal atas saran dan usul dari mereka, ini mereka untuk mengupayakan peningkatan insentif guru honor dan swasta untuk taman kanak-kanak. Karena terus terang guru TK dengan kelompok belajar itu insentifnya disamakan kan? Nah, sedangkan TK ini kita kerjanya 6 hari, mereka cuma 4 hari. Kok kenapa mereka ini disamakan insentifnya? Sedangkan yang 6 hari ini lebih banyak waktu kerja mereka daripada yang kelompok bermain, betul? Terus ini ya, mengusulkan juga karena guru TK di Baltik ini kebanyakan dari Tanjung Pandan dan jauh. Mereka mengusulkan untuk memberikan pengadaan rumah untuk mereka singgah atau tidak. Setuju? Tenang, kita ada kumati ya. Saya rasa cuma itu yang kami usulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komisi D, terima kasih sudah menambahkan dari bidang. Oh, tambahan mobil dinas. Suami baru tambahan kayak gue. Jadi Menteri TK 31 mobil dinas. Baik, Komisi D, terima kasih atas tambahannya dari bidang kesejahteraan. Komisi A, ada tanggapan? Setuju. Langsung saja pokoknya transportasi dinas ya. Nah, jadi situ ada motor, ada becak, ada apa lagu ada ini ya. Baik, Becak ya, kita naik becak gini ya. TPP. Bisa juga TPP. Dipakai dulu nanti gigi dan lala ini. Oke, baik. Selanjutnya kita kalau memang pas-pas semuanya kita langsung saja ke arahan dari pengurus IGDKI PGRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada dia ini, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk IGDKI BRT. Keren, bagus, baik. Cuma menambahkan sedikit saja karena ini berkenaan dengan Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D. Itu berdasarkan usulan saja di bawahnya itu sudah ditetapkan di sana waktu kongresnya Bu Epi ya, Ibu Epi yang berangkat waktu sama Bu Nelly ya, Bu Nelly juga. Jadi kita sama dengan yang pusat bahwa kita hanya menambahkan saja. Nanti berkasnya Ibu-ibu sudah ditambahkan, nanti berikan kepada kami, nanti kami akan teruskan ke pusat. Seperti itu tekniknya ya. Baik, itu saja Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, peserta konferensi GTKI rapat pleno 1 kita anggap selesai. Terima kasih, alhamdulillah. Kita lanjut ke rapat pleno kedua yaitu pembacaan surat keputusan pengurus IGTKI PGRI Kabupaten Belitung Timur masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
Demisioner oleh Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Belitung Timur. Silakan Ibu Neni. Membaca naskah yang lama. Oke, nama-nama yang sudah disebutkan, mohon kata Ibu Pengurus silahkan maju ke depan. Sekretaris Ibu yang membaca. Rapat pleno kedua dibuka. Sekretaris yang membacakannya Ibu ya. Sekretaris IGTKI. Silakan sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan keputusan pengurus provinsi IGTKI PGRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 074/PP IGTKI PGRI /2 Romawi 2017 tentang pengesahan pembentukan pelantikan pengurus IGTKI PGRI Kabupaten Belitung Timur masa bakti 2016-2021. Pengurus Provinsi IGTKI PGRI menimbang, mengingat, menetapkan, dan seterusnya. Susunan personalia pengurus IGTKI PGRI Kabupaten Belitung Timur masa bakti 2016-2021. Pembina Kabupaten Bupati Belitung Timur. Penasehat 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur. 2. Istri Bupati /istri Wakil Bupati. 3. Ketua PGRI Belitung Timur. 4. Mantan Ketua Pengurus IGTKI PGRI Kabupaten Belitung Timur. Ketua Ismi Sudiarti SPD AUD. Wakil Ketua Nelly SPD AUD. Sekretaris Dwi Agustini SPD AUD. Wakil Sekretaris Nilmawati SPD. Bendahara Rosmaida SPD AUD. Wakil Bendahara Endrawati. Bu Endra keperluan digunakan. Bidang organisasi. 1. Ahlia SPD AUD. 2. Alia SPD AUD. 3. Uprawati SPD AUD. 4. Umi Atia SPD AUD. Bidang pendidikan dan profesi. 1. Asina SPD AUD. 2. Eliani SPD AUD. 3. Marini SPD AUD. 4. Ipo Etalana SPD AUD. Bidang kesejahteraan dan humas. 1. Sanati SPD AUD. 2. Mariana SPD AUD. 3. Ria Sapitri SPD AUD. 4. Mulyani SPD AUD. Lima, Marelan Saparingga SPD. Ditetapkan di Manggar pada tanggal 18 Februari 2017. Pengurus IGTKI PGRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketua Hajah Aprianti SH SPD. Sekretaris Evi Maria SPD AUD.
Ketua IGTKI Kabupaten Belitung untuk dimisioner semua kepengurusan. Pada hari ini, tanggal 2 Maret tahun 2023, kami menyatakan kepengurusan kepengurusan IGTKI PGRI Kabupaten Belitung Timur masa bakti 2016-2021 dinyatakan dimisioner. Baik, terima kasih atas kepengurusannya. Silakan kembali ke tempat. Bebas tugas yang sementara ya. Alhamdulillah. Baik, rapat pleno 2 selesai. Terima kasih, alhamdulillah. Pengurus IGTKI, pengawas dan ibu sesepuh. Kita lanjut memasuki rapat pleno ketiga Provinsi IGTKI.